welcome back to my channel. I'm Widyokta Fitriani, and today I will present about introduction overview of international business. In this video, I will explain the basic concept of international business and its important in today global era. So let's get started. Di era global saat ini, kegiatan bisnis tidak lagi terbatas pada satu negara saja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perusahaan kini dapat dengan mudah menjangkau pasar internasional. Nah, perusahaan semakin terlibat dalam proses global di mana mereka harus berinteraksi dengan berbagai budaya, regulasi, dan sistem ekonomi yang berbeda. Hal ini tentunya menuntut perusahaan untuk lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, kondisi tersebut kemudian melahirkan konsep yang disebut sebagai bisnis internasional. Nah, memahami bisnis internasional menjadi sangat penting karena dapat membantu individu maupun organisasi dalam mengenali peluang serta tantangan yang ada di pasar global. Sebagai contoh, sebuah perusahaan di Indonesia kini dapat menjual produknya ke luar negeri melalui platform digital. Namun di sisi lain mereka juga harus menghadapi persaingan dari perusahaan asing. Nah, bisnis internasional adalah seluruh kegiatan komersial yang terjadi melintasi batas negara. Nah, kegiatan ini hanya terbatas pada jual beli barang, tetapi juga mencakup investasi, kerjasama bisnis, dan pertukaran jasa. Menurut Griffin dan Pustai, bisnis internasional melibatkan transaksi antara pihak-pihak dari negara yang berbeda, sehingga membuatnya lebih kompleks dibandingkan bisnis domestik. Nah, kompleksitas ini muncul karena adanya perbedaan sistem hukum, mata uang, bahasa, serta kebijakan pemerintah di masing-masing negara. Nah, oleh karena itu, pelaku bisnis harus memiliki pemahaman yang luas sebelum terjun ke pasar internasional. Kemudian karakteristik of international business. Bisnis internasional memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan bisnis domestik. Nah, salah satu karakteristik utamanya adalah adanya perbedaan mata uang yang dapat mempengaruhi nilai transaksi. Nah, selain itu terjadi juga perbedaan bahasa yang dapat menjadi hambatan komunikasi. Perbedaan budaya juga menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi cara bernegosiasi maupun perilaku konsumen. Nah, tapi tidak hanya itu, sistem hukum dan regulasi di setiap negara juga berbeda dong tentunya, ya kan. Nah, hal ini mengharuskan perusahaan untuk memahami aturan yang berlaku agar tidak mengalami masalah hukum. Nah, selain itu, bisnis internasional juga memiliki risiko yang lebih tinggi, seperti perubahan nilai tukar mata uang, kondisi politik yang tidak stabil, serta perbedaan kebijakan pemerintah. Nah, semua faktor ini membuat bisnis internasional menjadi lebih menantang. Nah, kemudian mempelajari bisnis internasional sangat penting di era globalisasi saat ini. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami bagaimana persaingan terjadi di tingkat global. Nah, selain itu, kita juga dapat mengidentifikasi peluang bisnis yang mungkin tidak terjadi di dalam negeri. Kita juga akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda, yang merupakan keterampilan penting di dunia kerja saat ini. Nah, seiring dengan semakin terhubungnya ekonomi dunia, banyak perusahaan yang memperluas bisnisnya ke luar negeri. Oleh karena itu, karyawan juga dituntut untuk memiliki pemahaman tentang pasar global. Memahami bisnis internasional ini memberikan banyak manfaat tentunya. Nah, baik bagi individu maupun perusahaan. Kalau bagi individu itu, hal ini dapat meningkatkan kemampuan adaptasi serta memperluas wawasan tentang tren global. Individu juga menjadi lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi di dunia kerja. Nah, sementara itu bagi perusahaan, pemahaman ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Nah, perusahaan juga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, perusahaan dapat memperluas pasar mereka ke negara lain, sehingga meningkatkan peluang, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis.
International Business Activities. Nah, dalam praktiknya, bisnis internasional mencakup berbagai jenis kegiatan. Kegiatan yang paling umum adalah ekspor dan impor barang serta jasa. Ekspor berarti menjual produk ke luar negeri, sedangkan impor berarti membeli produk dari luar negeri. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat melakukan investasi langsung di luar negeri atau yang disebut foreign direct investment. Dalam hal ini, perusahaan mendirikan cabang atau pabrik di negara lain. Nah, ada juga bentuk kerjasama seperti lisensi, waralaba, aliansi strategis. Apa sih itu lisensi, waralaba, dan aliansi strategis? Nah, lisensi yaitu pemberian izin penggunaan produk atau merek. Waralaba yaitu sistem bisnis dengan merek yang sudah dikenal. Aliansi strategis yaitu kerjasama antar perusahaan. Semua kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan bisnis secara global. Forms of international trade. Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari bisnis internasional. Nah, bentuk-bentuk perdagangan internasional yaitu antara lain, yang pertama ekspor. Ekspor itu menjual barang ke negara lain, impor yaitu membeli barang dari negara lain. Yang ketiga yaitu perdagangan jasa seperti pariwisata, pendidikan, dan konsultasi. Nah, perdagangan ini memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa antar negara. Nah, sehingga menciptakan hubungan ekonomi global. Sehingga sebagai contoh, Indonesia mengekspor produk seperti kopi dan kelapa sawit, serta mengimpor barang seperti teknologi dan mesin di negara lain. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterkaitan antara negara-negara di dunia. Nah, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Nah, salah satu penyebab utama globalisasi adalah kemajuan teknologi, terutama dalam komunikasi dan transportasi. Dengan adanya internet dan teknologi digital, informasi dapat diakses dengan cepat dari berbagai belahan dunia. Nah, selain itu, perkembangan transportasi juga memudahkan distribusi barang antar negara, sehingga aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Nah, kemudian selain teknologi, terdapat faktor lain yang mendorong globalisasi, yaitu penurunan hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, ekspansi perubahan multinasional ke berbagai negara, kemudian pertumbuhan pasar keuangan global, perubahan preferensi konsumen yang semakin global. Faktor-faktor ini mendorong perusahaan untuk terus berkembang dan mencari peluang di pasar internasional. Impact of globalization on business. Globalisasi memberikan dampak yang besar terhadap dunia bisnis. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi perusahaan untuk mengakses pasar yang lebih luas dan mendapatkan sumber daya yang lebih beragam. Namun, di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan tingkat persaingan. Perusahaan harus bersaing tidak hanya dengan perusahaan lokal, tetapi juga dengan perusahaan dari luar negeri. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat serta menjadi lebih inovatif, fleksibel agar dapat bertahan di pasar global. Conclusion. Sebagai kesimpulannya, bisnis internasional merupakan bagian penting dari ekonomi modern. Nah, kegiatan ini menghubungkan berbagai negara dan menciptakan peluang kerjasama yang luas. Dengan memahami bisnis internasional dan globalisasi, individu maupun organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan peluang global secara maksimal sambil tetap mengelola risiko yang mungkin terjadi. Alright, that's the end of my presentation. Thank you so much for your attention. I hope this video helps you understand international business more clearly. Again, I'm Widya Fitriani. See you in the next video. Thank you so much and bye. Bye bye.